eh, bumi kita ini. Bumi kita ini start dari awal hanya satu tanah dan sasarannya ke Atlantik. Wah, Atlantik yang dinyatakan hilang menurut saya tidak hilang. Dia itu hanya karena terjadi tabrakan kemudian pecah lalu terjadi pergeseran perlahan-lahan akhirnya menghilang dan tidak kelihatan oleh manusia Eropa zaman itu. jadi Atlantik itu tidak hilang. Tidak hilang. Tabrakan langsung di sini berarti terjadi pecah kecil-kecil. Yang lain pecah besar-besar. Tabrakan pada titik-titik tabrakan berarti terjadi pecahan kecil-kecil. Hai, jumpa lagi dengan saya Hieronymus BS Muda. Masih dalam konten yang sama, kosakata koda kosa. Di part sebelumnya dia sudah sempat bocorkan sedikit bahwa benua Atlantis itu tidak hilang atau tenggelam seperti yang dikatakan oleh James Chusworth. James Chusworth mengatakan benua yang hilang itu atau tenggelam itu adalah Mu. Sedangkan Jose Espejo dan Aricio dos Santos mengatakannya dengan sebutan Atlantis. Semuanya mengatakan bahwa Mu atau Atlantis ini hilang dan tenggelam. Tetapi menurut Pak Martinus Bolli itu tidak hilang atau tidak tenggelam. Kita dengar ya. Oke. Ceritakan sedikit Bapak. Atlantik itu tidak akan hilang karena terjadi pergeseran, terjadi tabrakan, pecah lalu terjadi pergeseran kulit bumi. Anggap saja, coba kita ulang-ulang. Anggap saja ini planetoid. Oke, itu planetoid. Ini bumi. Yang ini adalah bumi. Kemudian terjadi tabrakan planetoid terhadap bumi kita ini. Terjadi tabrakan planetoid terhadap bumi kita ini. Tabrakan langsung di sini berarti terjadi pecah kecil-kecil. Yang lain pecah besar-besar. Tabrakan pada titik-titik tabrakan berarti terjadi pecahan kecil-kecil. Sedangkan pada bagian lain yang tidak terjadi tabrakan itu terjadi getaran saja, jadi hanya dapat pecah yang besar-besar. Ada gaya endogen, pergeseran kulit bumi. Lalu dia berpindah perlahan-lahan. Menurut pandangan orang Eropa zaman itu bahwa bumi ini kan datar. Di ujung sana ada kegelapan yang sangat pekat, itu ada jurang. Menurut pendapat Ptolemeus. Sehingga orang yang berlayar ke ujung sana pasti tenggelam. Lalu dari situ dilihat bahwa benua Atlantik yang sisanya itu dia dari hari ke hari itu dia bergeser perlahan-lahan akhirnya hilang. Karena tidak bisa dilihat lagi maka dinyatakan hilang. Semakin jauh karena pandangan manusia ini kan terbatas. Semakin jauh akhirnya tidak kelihatan lagi dan dinyatakan hilang sudah. Lalu dari situ kemudian Columbus artinya dalam proses sekian sampai tahun 1492 itu bulan Agustus itu diberikan oleh Ratu Isabella kapal Santa Maria dengan ada 2 kapal. Lalu orang berlayar arahnya ke barat, bukan arah ke timur, ke arah barat. Karena arah timur itu sudah dilalui oleh orang Portugis. Orang Portugis dengan Spanyol zaman itu bersaing. Lalu dia berlayar ke barat. Dari Spanyol arah ke barat. Arah ke barat, tapi pelayaran di lautan Atlantik belum pernah ada. Sehingga mereka hanya terka-terka saja. Sampai di tengah laut mereka menemukan ada suatu jenis tumbuhan yang menghalangi. Sampai mereka juga akhirnya putus asa, mau pulang tidak. Tapi akhirnya mereka berhasil dan menembusi tumbuhan tadi itu.
tumbuhan laut itu, lalu mereka sampai di pulau yang namanya Bahama. Pulau Bahama. Pulau Bahama, dari Pulau Bahama mereka berlayar ke selatan. Lalu dari situ Amerigo Vespucci, salah seorang peserta dalam kapal Columbus itu dia diam-diam menggambarkan perjalanan mereka dengan mengelilingi itu benua tadi itu. Tadi. Jadi dia semacam membuat sketsa atau melukis peta ya? Semacam peta. Ketika mereka melalui itu diam-diam melukis itu ya. Mungkin tidak terlalu tepat juga. Iya. Tapi garis besarnya sudah ada. Siapa tadi namanya? Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci. Dia dari Italia. Dia sampai di Pulau Bahama, kemudian mereka putar. Mereka menemukan manusia, ada manusia yang anak penghuninya, tapi berkulit merah. Orang-orang berkulit merah. Sasaran mereka kan mencari India. Pesan Ratu Isabella kan mencari India. Jadi mereka punya pikiran itu India. Orang yang berkulit merah itu adalah India. Mereka punya pikiran bahwa mereka itu orang India. Karena mereka punya sasaran kan India tuh. Jadi mereka bertemu dengan pulau itu, mereka kira itu India. Yang Bahama tadi itu. Pulau Bahama dan pulau di benua besar ini. Dikira itu India sudah. Maka orang-orang asli yang berkulit merah itu dinamakan bangsa Indian sampai hari ini tuh. Salah penamaan itu. Itu bangsa Meksiko, bangsa Maya, bangsa apa itu. Ada 3 suku bangsa yang besar di sana itu. Itu orang-orang asli Atlantik itu. Yang tanah itu bergeser membawa mereka punya leluhur ke sana. Semakin jauh dan tidak kelihatan lagi. Jadi mereka tidak tenggelam, mereka hanya terbawa, tergeser. Bergeser terus sampai pada tempat tertentu baru terjadi tidak terjadi tidak terjadi gangguan terhadap bumi kita lagi sehingga tenang sampai hari ini tuh. Lalu dinamakan Amerika itu karena memang tidak ada nama. Di Bahama, di tempat itu tidak ada nama, tidak ada sebutan. Tanah besar itu tidak ada nama. Tidak ada nama sehingga Amerigo Vespucci yang menggambarkan itu akhirnya dinamakan Amerika itu. Jadi benua yang digambar oleh Amerigo tadi itu dikatakan Amerika. Iya, Amerika. Untuk menghargai karena dia yang telah melukiskan tanah itu. Jadi benua Atlantis yang tidak tenggelam itu adalah Amerika ini. Atlantik yang asli saya itu Amerika ini, Atlantik. Terbukti bahwa Laut Atlantik, dasar relief Laut Atlantik tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang bersih, memang tidak ada sesuatu yang tenggelam, tidak ada yang relief dasar laut teduh juga tidak ada apa-apa. Ya memang tidak ada yang tenggelam. Dan Atlantis itu adalah Amerika ini. Lalu dia menggambarkan benua itu, kemudian mereka berlayar terus dan akhirnya sampai di Spanyol. Pandangan bahwa bumi kita ini datar, lalu Columbus ternyata bisa kembali, berarti bumi bukan datar. Dari situ baru disimpulkan bahwa bumi ini bulat. Lalu kepada Columbus diberikan hadiah bumi buatan, buatan, lalu diberikan engkau lah yang mengitari saya yang paling pertama. Jadi pandangan Ptolemeus jatuh dengan adanya Columbus menemukan pulau Bahama itu, lalu pulang kembali ke Spanyol, sehingga disimpulkan bahwa bumi ini memang bundar. Jadi kemana-mana pergi tetap pulang saja. Tetap kembali.
Seperti itu teman-teman. Benua Atlantis yang hilang itu menurut Pak Martinus Bolli tidak hilang. Dia itu adalah Amerika. Dan penduduk asli orang Atlantis itu adalah manusia yang berkulit merah. Nah, itulah orang Atlantik. Itulah Atlantik. orang Atlantik asli. Oke. Cukup sekian teman-teman. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Ciao.